Selama beribu-ribu tahun, setiap pagi dan sore hari, orang-orang Yahudi telah berdoa dengan menggunakan kata-kata yang terkenal ini untuk mengekspresikan ketaatan mereka kepada Allah. Kata-kata ini disebut sebagai Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita melihat pada kata jiwa. Dalam bahasa Ibrani, kata ini disebut nefes, dan muncul lebih dari 700 kali dalam Perjanjian Lama. Terjemahan umum dalam bahasa Inggris untuk kata ini adalah soul atau jiwa. Tapi sebenarnya ini terjemahan yang kurang baik. Ini alasannya. Kata jiwa dalam bahasa Inggris syarat dengan filsafat Yunani kuno yang mengatakan bahwa jiwa merupakan suatu esensi abadi tanpa wujud fisik yang terkandung atau terperangkap dalam tubuh seseorang dan akan terlepas pada saat kematian. Ini sama seperti konsep hantu dalam mesin. Namun konsep ini sama sekali tidak dikenal dalam Alkitab dan berbeda dengan apa yang dimaksud nefes dalam Alkitab bahasa Ibrani. Arti yang paling mendasar dari nefes adalah kerongkongan. Seperti ketika orang Israel kelaparan dan kehausan sewaktu mengembara di padang gurun. Mereka berkata kepada Allah, "Kami kangen pada mentimun dan semangka yang kami makan di Mesir. Sekarang nefes kami sudah kurus kering." Atau ketika Yusuf dijual sebagai budak di Mesir, nefesnya dimasukkan ke dalam belenggu besi. Tetapi nefes bukan hanya berarti kerongkongan, karena seluruh hidup dan tubuh kita bergantung pada apa yang masuk dan keluar dari kerongkongan kita. Nefes dapat juga digunakan untuk menggambarkan seseorang secara keseluruhan. Seperti dalam kitab Kejadian, ada 33 nefes dalam keluarga Yakub, yang berarti 33 jiwa. Dalam kitab Taurat, seorang pembunuh disebut sebagai pembunuh nefes, dan seorang penculik disebut sebagai pencuri nefes. Di bagian awal Alkitab, baik manusia maupun hewan disebut sebagai nefes yang hidup. Tetapi jika nafas kehidupan meninggalkan manusia atau hewan, nefesnya tetap ada. Hanya saja disebut sebagai nefes yang mati atau mayat. Jadi di dalam Alkitab, orang-orang bukannya memiliki nefes, melainkan merekalah nefes, makhluk fisik yang hidup dan bernafas. Nah, mungkin kita heran karena kebanyakan orang mengira Alkitab berkata bahwa jiwa adalah bagian yang bertahan hidup terpisah dari tubuh setelah kematian. Dan meskipun para penulis Alkitab memiliki konsep tentang orang-orang yang masih ada setelah kematian untuk menantikan kebangkitan, mereka jarang membahas hal ini. Dan kalaupun mereka melakukannya, mereka tidak menggunakan kata nefes. Jadi meskipun nefes sering diterjemahkan sebagai jiwa, dalam bahasa Ibrani kata ini sebenarnya mengacu pada manusia secara keseluruhan sebagai makhluk fisik yang hidup. Jadi inilah sebabnya mengapa orang-orang dalam Alkitab sering menggunakan kata ini untuk menyebut diri mereka sendiri, sehingga terjemahannya menjadi aku. Seperti dalam kitab Mazmur pasal 119, sebagian besar terjemahannya berbunyi, "Biarlah jiwaku hidup supaya ia memuji-muji Engkau." Dalam bahasa Ibrani, sang penyair secara harfiah berkata, "Biarlah nefesku hidup supaya ia memuji-muji Engkau." Dengan menggunakan kata nefes, sang penyair menekankan bahwa seluruh keberadaan mereka, hidup dan tubuh mereka mengucap syukur kepada Allah. Dalam kitab Kidung Agung, sang gadis muda terus-menerus menyebut kekasihnya sebagai yang dicintai oleh nefesku. Dan tentu saja, cinta bukanlah sekedar pengalaman intelektual. Cinta adalah emosi yang menggerakkan seluruh tubuh kita, seluruh nefes kita. Hal ini menolong kita untuk memahami kecerdasan para penyair dalam Alkitab yang dapat sekaligus menggabungkan berbagai makna dari nefes. Seperti yang kita baca dalam Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah nefesku merindukan Engkau. Nefesku haus kepada Allah yang hidup. Jadi secara fisik, kerongkongan kita bisa merasa haus seperti rusa. Tetapi kemudian rasa haus itu bisa menjadi kiasan yang menggambarkan bagaimana seluruh keberadaan kita rindu untuk mengenal dan dikenal oleh Sang Pencipta kita. Inilah yang membawa kita kembali kepada Shema. Mengasihi Allah dengan segenap nefes berarti mengabdikan seluruh keberadaan kita pada Sang Pencipta, Ia yang sejak semula telah menganugerahkan kita tubuh yang luar biasa ini. Ini berarti mempersembahkan seluruh keberadaan kita dengan segenap kemampuan dan keterbatasannya dalam upaya untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan demikianlah arti dalam bahasa Ibrani untuk kata jiwa.